Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Optimasi Industri 2024 di Modul 3 yang berjudul Dynamic Programming. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada tujuan praktikum, definisi, karakteristik, metode penyelesaian, software, dan juga tukan. Tujuan praktikum modul 3 yang pertama, praktikan mampu mengetahui dan memahami terkait konsep dasar program dinamis. Yang kedua, praktikan mampu mengetahui persoalan-persoalan matematis dalam program dinamis. Yang ketiga, praktikan mampu mengimplementasikan persoalan optimasi dengan metode-metode penyelesaian dalam program dinamis. Dan yang terakhir, praktikan mampu mengoperasikan software WinPSP dengan baik. Definisi. Tek- eh, Dynamic programming merupakan suatu teknik pemecahan masalah dengan solusi menguraikan solusi menjadi langkah atau step atau tahapan, stage, sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan untuk menemukan satu keputusan terbaik. Batasan dari dynamic programming ada tiga. Yang pertama, terdapat sejumlah berhingga pilihan yang tersedia. Yang kedua, solusi pada setiap tahap yang dibangun berasal dari solusi tahap sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Yang harus digarisbawahi yaitu persyaratan optimasi itu merupakan kunci dari program dinamis. Apa sih prinsip optimalitas? Prinsip optimalitas menyatakan jika solusi optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Itu berarti bahwa kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1. Karakteristik dari program dinamis yang pertama adalah masalah dapat dipecah menjadi tahapan atau stage. Yang kedua, setiap tahap terdiri dari sejumlah keadaan yang terkait dengannya. Yang ketiga, keputusan pada setiap tahap mengubah tahap saat ini menjadi keadaan yang terkait dengan tahap berikutnya. Yang keempat, keadaan sistem pada suatu tahap dijelaskan oleh variabel keadaan atau state. Dan yang terakhir, kebijakan optimal untuk tahapan yang tersisa tidak bergantung pada kebijakan tahap sebelumnya. Kemudian, untuk mengidentifikasikan kebijakan optimal untuk setiap keadaan sistem, persamaan rekursif diformulasikan dengan sisa n tahap, dengan kebijakan optimal untuk setiap keadaan dengan n-1 tahap tersisa. Yang terakhir, menggunakan pendekatan persamaan rekursif setiap kali prosedur solusi bergerak mundur, tahap demi tahap untuk mendapatkan kebijakan optimal dari setiap keadaan untuk tahap tertentu, hingga mencapai kebijakan optimal yang dimulai pada tahap awal. Metode penyelesaian program dinamis ada tiga. Cuma untuk praktikum kali ini kita hanya belajar dua. Yang pertama yaitu state coach problem, di mana persoalan yang dibuat untuk menemukan jarak terpendek dan jalur yang sesuai dari node sumber tertentu ke node tujuan tertentu dalam jaringan jarak tertentu dengan maksud meminimumkan biaya. Permasalahan state coach problem ditemui pada saat menentukan rute pengiriman barang. Yang kedua, yaitu menggunakan knapsack problem, metode perumpamaan berupa tas atau karung yang digunakan untuk memuat sesuatu yang tidak semua objek dapat ditampung dalam karung tersebut, dan bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan. Implementasi dari knapsack problem sering digunakan pada bidang jasa pengangkutan. Jenis-jenis knapsack problem itu ada empat. Yang pertama ada integer knapsack, setiap barang hanya tersedia satu unit, take it or leave it. Yang kedua, bounded knapsack, setiap barang tersedia sebanyak n unit, artinya jumlahnya terbatas. Yang ketiga, unbounded knapsack, setiap barang tersedia lebih dari satu unit. Dan yang terakhir, fractional knapsack problem, barang boleh dibawa sebagian saja dalam bentuk pecahan. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pengaplikasian software. Di sini ada contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu tentang state cost problem. Sebuah perusahaan garment akan mengirim produknya berupa jenis pakaian dari kota A ke kota G. Perusahaan ini ingin meminimalkan biaya pendistribusian produknya. Berikut jalur distribusi yang tersedia beserta biayanya dalam bentuk seperti. Di sini ada jalur distribusinya dari kota A ke kota G. Kemudian untuk soalnya dari data di atas, tentukan jalur distribusi manakah yang harus ditempuh.
pada saat pengiriman produk untuk meminimalkan biaya transportasi. Setelah kalian menginstal software WinGSP, tampilannya akan seperti ini, seperti Windows XP. Jadi kita klik Start, kemudian jika tidak ada pilihan di sini, kita bisa klik Programs, kemudian kita pilih WinGSP, lalu kita pilih Dynamic Programming. Tampilannya akan seperti ini, kemudian kita klik File, kita klik New Problem, di sini kita pilih yang State Coach Problem, terus kita isi comment, kemudian number of nodes-nya. Oh ya, untuk problem title-nya nanti bisa diisi nama perusahaan kalian. Lalu untuk number of nodes-nya ini jumlah nodenya dari kota asal ke kota tujuan. Ada 7 node. Kita klik OK. Kita akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk mengganti nama node, kita bisa klik di edit. Kemudian node names. Di sini kita pilih A, B, C, D, E, F, G. Terus kita klik OK. Nah, untuk cara mengisinya, jadi di sini ada from A, B, C, D, E, F, G to A, B, C, D, E, F, G. Kita lihat dari sininya A ke B. Jadi A ke B, kita isi 2. Lalu A ke C, kita isi 4. Lalu A ke B, kita isi 3. Kemudian eh, B ke E, kita isi 5. B ke F, kita isi 7. C ke E, kita isi 14. F ke E, kita isi 9. C ke F, kita isi 9. Kemudian D ke E kita isi 6, D ke F kita isi 12. Lalu yang terakhir, E ke G kita isi 6, F ke G kita isi 4. Nah, seperti ini. Kita cek lagi. Oke. Nah, lalu langkah berikutnya yaitu kita klik Solve and Analyze. Kemudian kita klik Solve the Problem. Nah, klik to select a start node. Start node-nya dari kota A ke kota D. Dan terus kita klik Stop. Nah, ini untuk summary summary resultnya. Jadi ini untuk meminimalkan biaya transportasi, maka perusahaan itu harus melewati jalur dari A kemudian ke B, B kemudian ke E kemudian ke G. Distance ini kita ibaratkan dengan keuntungan yang kita dapat dalam 100.000. Jadi di sini untuk kumulatif distance-nya A ke B itu 2, kemudian B ke E itu 5, kumulatif distance-nya 7, berarti 2 ditambah 5, 7, kemudian E ke G itu 6, 7 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi untuk meminimalkan biaya transportasi, maka perusahaan harus melewati jalur A, B, E, G dengan biaya transportasi yang dikeluarkan sejumlah 130.000. Gitu. Lalu kita kembali, kembalinya ini yang ada gambar jendela. Ini untuk mengedit jika ada yang salah. Kemudian kita akan kembali lagi, kita klik yes. Baik, memasuki persoalan selanjutnya, yaitu tentang knapsack problem. Di sini aku mau mencontohkan dua persoalan. Yang pertama ada jumlah unit tak terbatas sama jumlah unit terbatas. Caranya sama, kita klik file, kemudian kita klik new problem, kita pilih knapsack problem. Kita baca dulu soalnya. Sebuah truk dapat memuat persediaan besi sebanyak N barang. Setiap unit besi I memiliki beban W I dan nilai keberhargaan VI. Beban muatan maksimum adalah 6 ton. Tentukan muatan optimal kapal berdasarkan nilai barang tanpa melebihi beban maksimum dan keuntungan yang didapatkan. Jadi jenis ini kita kembangkan lagi, kemudian itu beban tiap jenisnya, kemudian ada VI, itu keuntungan dalam ratusan. Di sini problem title-nya kita dapat di sini nya. Untuk number of item-nya itu jumlah jenis barangnya jadi mana. Nah, kemudian untuk item identifikasinya bisa kita isi sesuai dengan studi kasus. Untuk WinGSP itu tidak boleh memakai spasi. Jika ingin dipisah, bisa menggunakan underscore seperti ini.
Kemudian unit available-nya kita isi tidak ada karena tidak diketahui. Kapasitas maksimumnya kita isi 6. Kemudian unit capacity required-nya itu beban, 4. Itu return function-nya itu merupakan nilai keberhargaannya nanti. Untuk menulis nilai return function itu harus disertakan variabel X di belakangnya agar bisa dihitung. Ini 70X, kemudian 50X, 40X. Nah, nah, sudah seperti ini. Lalu kita periksa status, kita periksa status. Ya, maka akan muncul hasilnya. Di sini ada decision quantity, itu merupakan nilai keputusan yang akan diambil untuk memaksimalkan keuntungan. Di sini untuk besi satu 0, tidak ada. Maka capacity left-nya juga masih tersisa 6. Lalu besi 2 tidak ada yang diangkut, 0. Capacity left-nya juga masih 6. Untuk besi 3 kita bisa mengangkut sebanyak 3 dengan total item return value 120. Total item return value itu merupakan hasil perkalian dari decision quantity dengan return function atau nilai keuntungan. 3 dikali 40, 120. Untuk kapasiti yang tersisa sejumlah 0. Kenapa 0? Karena di sini besi 3 itu kita angkut sebanyak 3. Nah, untuk beban besi 3 itu ada 2 ton. Maka 3 dikali 2 ton itu hasilnya 6 ton dan sudah melebihi kapasitas maksimum yang disediakan oleh kapal tersebut. Maka dapat disimpulkan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan lebih baik mengangkut besi 3, jenis besi 3 dan akan mendapatkan maksimal keuntungan sebesar 120.000. Lalu kita akan masuk ke persoalan kedua, di mana unit ini terbatas. Jadi untuk soalnya masih sama, hanya saja diketahui jumlah tersedia untuk besi 3 itu hanya sebanyak 1 unit. Dan beban muatan maksimum adalah 6 ton. Tentukan muatan optimal kapal berdasarkan nilai barang tanpa melebihi beban maksimum dan keuntungan yang didapatkan. Untuk kembali, kita klik yang tanda jendela, pintu. Kemudian di sini unit available-nya ini karena besi satu dan besi 2 tidak ada batasan, kita isi M. Untuk besi 3 kita isi dengan 1. Kapasitinya tetap, untuk nilai keberhargaannya juga tetap, lalu kita klik sampai analyze, lalu kita sampai. Ini akan muncul sama seperti tadi. Nah, untuk decision quantity-nya, perusahaan harus mengangkut jenis besi 2 sebanyak 4 unit untuk mendapatkan keuntungan sebesar 80.000. Lalu mengangkut besi 3 sebanyak 1 unit dengan keuntungan yang dapat sebesar 40.000. Maka 80 tambah 40 hasilnya 120.000. Baik itu untuk pengaplikasian software, knapsack problem, dan juga state code. Setelah pengaplikasian software menggunakan WinQSP, berikut adalah sebab tupen yang wajib ada di tugas pendampingan kalian untuk modul 3. Yang pertama ada tentang distribusi produk, kemudian ada pengertian dynamic programming, karakteristik dynamic programming, dan juga metode penyelesaian dynamic programming. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di laboratorium.